Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kita kali ini, kita membahas sesuatu yang penting, pelajaran dari seorang gelandangan yang akhirnya menjadi pengusaha sukses. Jadi di channel ini kita itu membahas dari guru-guru kita yang dulunya itu malah seorang tukang sapu, gelandangan, bahkan ada yang orang gila, ibu-ibu rumah tangga. Itu guru-guru kita semua. Banyak juga pengusaha-pengusaha yang berhasil itu dari orang-orang yang dulunya itu tidak beruntung. Tetapi bagaimana caranya dia berhasil keluar dari kubangan lumpur itu dan menjadi sukses, itulah yang harus kita pelajari. Itu harus kita serap intisarinya. Kalau kita mau belajar dari orang sukses, kita belajar dari bagaimana cara dia menjadi sukses, bagaimana caranya dia menangkap kesempatan-kesempatan supaya dia bisa menjadi sukses, bagaimana secara ekonomi dia yang tadinya itu tidak baik, hancur, dia bisa menjadi seseorang yang mempunyai pengaruh. Nah, selain perekonomian juga stabil, dia juga bisa membantu banyak orang. Itulah kita belajar dari orang-orang yang dulunya itu susah, tetapi dia mau berusaha, dia mau merubah pola pikirnya untuk bisa merubah hidupnya. Yang sekarang aku mau ceritakan yaitu pesan dari seorang mantan gelandangan yang dia akhirnya keluar dari keadaannya dan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yang namanya gelandangan sudah tidak berusaha, sudah tidak bisa berusaha apa-apa lagi. Modal tidak punya, keluarga tidak ada. Karena kalau kalian menjadi seorang gelandangan, itu bagi orang lain kalian itu merupakan suatu gangguan, ya. Kalian pasti akan dijauhi. Kalian pasti akan dijauhi oleh sanak saudara, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Tetapi alam semesta tidak. Alam semesta, Tuhan akan tetap berada bersama kalian, akan tetap merangkul kalian, memeluk kalian, dan akan memberikan petunjuk untuk merubah kalian menjadi lebih baik. Jadi inilah nasihat yang diberikan dari orang-orang dulu yang pernah susah dan dia berhasil keluar dari kubangan lumpur untuk mendapatkan cahaya penerangan yang juga akhirnya dia bisa membantu orang. Pesan dari mantan gelandangan ini yang sudah menjadi pengusaha adalah bagaimana cara kalian mendapatkan yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Ya, cara memancing yang besar itu dengan kalian yang mendapatkan yang kecil dulu. Jadi kalau kalian mau mendapatkan sesuatu untuk mendapatkan keinginan kalian, pertama kalian harus niatkan dulu kalian ingin dan kalian bisa. Seperti kalian memancing ikan, kalian bukan memakai kail yang besar kan, karena ikan tidak akan sanggup melahapnya kecuali kalian memancing ikan yang sangat besar. Waktu dan kesabaran itu adalah salah satu modal juga, karena kalau kalian memancing, waktu dan kesabaran itu sangat penting. Pada saat memancing, disitulah waktu kalian bayar dengan waktu, dengan kesabaran. Dengan kalian sabar, akhirnya kalian tenang, ikan pun akhirnya melahap umpan yang kalian berikan. Dan kalian bisa tarik dengan penuh kejutan karena kalian tidak tahu ikan yang naik, ikan yang menangkap umpan kalian itu besar atau kecil, itu kalian kan nggak tahu. Nah, itulah misteri kehidupan. Di sana
ada pelajaran bahwa kalau kalian memancing sesuatu, kalian menanamkan invest modal kecil untuk sesuatu, kalian itu bisa jadi dapatnya besar. Tapi kalian harus investasi. Investasi apa? Investasi bisa waktu, bisa tenaga, bisa uang. Tetapi uang itu kecil saja. Kalian mau mendapatkan uang besar, kalian sedekahkan aja uang kecil. Ya. Kalian sedekahkan uang kecil dan kalian sabar menunggu, kalian akan mendapatkan, biasanya keinginan kalian akan terwujud. Dan itu terjadi oleh pengarang buku The Secret. Pengarang buku The Secret itu mengajarkan dia pernah susah, dia pernah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Dan dia itu pada waktu itu hanya memiliki uang itu sedikit, ya. Ya ibaratnya kemungkinan di sini itu 100.000, tapi 100.000-nya sana gitu. Dia melihat ada orang di jalan dan dia dengan yakinnya dia memberikan uang itu kepada orang di jalan itu, kemungkinan dia membutuhkannya. Tidak lama dari situ dia mendapatkan sesuatu keajaiban. Dia mendapatkan project, dia mendapatkan sesuatu yang di luar dugaannya dia. Nah, itulah kalian mau bilang itu rumus law of attraction atau apapun, tetapi itulah yang namanya keyakinan. Kalian memancing yang besar itu dengan kalian memberikan umpan yang kecil saja itu cukup, tetapi keyakinan kalian yang besar, keyakinan keikhlasan kalian yang besar. Jadi jangan khawatir kalau kalian mempunyai hajat, coba lempar umpan, ya, lempar umpan tetapi ikhlaskan. Dan kalian tidak akan tahu, kalian tidak akan tahu, kalian nanti mendapatkannya itu kejutan yang besar atau yang kecil. Tetapi mau ikan kecil, mau ikan besar, itu tetap rezeki. Syukuri, karena kalian akan bisa mengulangi hal yang sama lagi. Coba lempar umpan lagi, tarik lagi rezekinya, lempar umpan lagi, tarik rezekinya. Jadi apakah kehidupan itu seperti memancing? Tidak, ini saya hanya mengibaratkan seperti itu karena akan mudah kalian pahami. Kehidupan ini sebenarnya mudah untuk menarik rezeki, itu adalah kalian melempar umpan, tarik rezekinya. Dan kalian tidak akan tahu kan dapatnya ikan besar atau ikan kecil, tetapi syukurilah. Mau dapat berapa aja syukurilah, karena akan lebih besar daripada umpan kalian. Pasti, karena kenapa? Kalian melempar umpan itu kan cacing ya, cacing kan kecil, tetapi kalian mendapatkannya ikan, ya. Mau ikan kecil pun itu lebih besar daripada cacing. Jadi kalian harus syukuri itu. Kalian hanya melempar umpan kecil dan kalian mendapat ikan yang besar. Nah, itu salah satu pesan dari gelandangan yang akhirnya menjadi sukses. Itu salah satunya. Kita nanti banyak belajar di channel ini, ya. Channel ini akan memberikan bantuan, tutorial, inspirasi, motivasi untuk kalian semua yang mau berubah menjadi orang yang sukses. Jadi kalian tidak menyia-nyiakan waktu menonton channel ini, karena kalian akan berubah menjadi sosok orang yang sukses. Oke, sekian dulu untuk pesan yang sekarang, nanti kita lanjut yang berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.